Perkenalkan, nama saya Niken Ramadhani Novi Angelia NPM 21140070023 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan memaparkan materi, yaitu yang pertama mengenai pengertian metode pembelajaran, yang kedua tujuan metode pembelajaran, yang ketiga prinsip metode pembelajaran, dan yang keempat macam-macam metode pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi, perlu kita ketahui kenapa harus ada metode pembelajaran. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melakukan perbaikan dalam proses belajar di suatu lembaga pendidikan. Perkembangan proses pembelajaran tidak terlepas dari kurikulum, yang mana salah satu komponen meliputi materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Tentu sudah terencana melalui langkah yang berdaya tepat sehingga tujuan dalam pembelajaran dapat terlaksana. Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses belajar mengajar dengan menggunakan cara atau metode tertentu, sehingga Profesor Dr. Winarno yang dikutip dalam Suryo Subroto mendeskripsikan bahwa metode adalah cara pelaksanaan daripada proses pembelajaran atau terkaitnya teknis dalam menyampaikan materi kepada anak didik. Pengertian metode pembelajaran dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodus. Meta berarti melalui dan hodus berarti jalan atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, dengan kata lain, metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk penyajian materi pembelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individual maupun secara kelompok, agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Jadi, metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam sebuah pembelajaran. Dengan alasan di atas, jalan terbaik adalah menggunakan kombinasi dari metode yang sesuai. Dalam hal ini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam proses belajar mengajar harus menjadi perhatian utama bagi seorang guru dalam menentukan metode yang akan dipakai atau serasi. Yang kedua yaitu kemampuan guru. Efektif tidaknya suatu metode pembelajaran juga sangat dipengaruhi pada kemampuan guru dalam menggunakannya. Misalnya, seorang guru yang mahir dalam berbicara, maka bisa menggunakan metode ceramah di samping metode yang lain sebagai metode pendukungnya. Kemudian yang ketiga, anak didik. Guru dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan anak didik karena mereka mempunyai kemampuan, bakat, minat, kecerdasan, karakteristik, latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan latar belakang yang berbeda-beda, guru harus pandai dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat, situasi dan kondisi. Proses belajar mengajar di mana berlangsung situasi dan kondisi proses belajar mengajar yang berada di lingkungan dekat pasar yang ramai akan berdampak pada metode pembelajaran yang akan digunakan, sehingga guru bisa menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan tersebut. Yang kelima, tersedia fasilitas seperti alat peraga, media pengajaran, dan fasilitas lain yang sangat menentukan terhadap efektif tidaknya suatu metode.
Yang terakhir, waktu. Di samping hal-hal di atas, masalah waktu yang tersedia juga perlu diperhatikan agar sesuai dengan metode yang akan digunakan. Dari masing-masing metode yang ada, tentu memiliki kebaikan dan kekurangan-kekurangan suatu metode dapat dilengkapi dengan metode yang lain. Oleh karena itu, guru bisa mempertimbangkan metode mana yang akan digunakan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting karena keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada cara guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran pada anak usia dini ada beberapa prinsip. Metode pembelajaran yang harus diperhatikan antara lain yaitu yang pertama, berpusat pada anak. Bukan guru yang menjadi pusat belajar bagi anak, tapi anaklah yang menjadi pusat belajar bagi diri mereka. Kita perlu mendekat saat anak melakukan aktivitas bermain untuk memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan anak, sehingga anak belajar dari bermainnya. Kita juga perlu memberikan motivasi kepada anak agar mau dan dapat belajar secara mandiri, kreatif dengan inisiatifnya sendiri. Yang kedua yaitu partisipasi aktif. Kita perlu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalaminya sendiri. Belajar melalui bermain sesuai minat anak akan membuat anak menjadi aktif dan kreatif, bebas dari tekanan maupun menentukan pilihan, mampu merencanakan apa yang akan dimainkan, serta mengemukakan pendapat dari mainnya. Selanjutnya bersifat holistik integratif. Kegiatan belajar yang diberikan anak tidak terlepas dengan cara terpadu, menyeluruh yang selalu terkait antara satu bidang dengan bidang lain. Pembahasan terhadap suatu masalah mengandung materi pembaca, menghitung, sejarah pengetahuan umum, dan selain itu aktivitas belajar yang dilakukannya, anak perlu melibatkan aktivitas fisik maupun mental sehingga potensi anak dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat, belajar sambil bermain. Belajar melalui bermain, anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan PAUD dengan menggunakan strategi, metode, materi atau bahan dan media yang menarik agar mudah diikuti oleh anak. Melalui bermain, anak diajak untuk bereksplorasi atau penjajakan, menemukan dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Pemberian rangsangan pendidikan melalui kegiatan bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran. Di sini guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang pertama yaitu metode bermain. Bermain merupakan prinsip dasar pendidikan anak usia dini, sehingga wajar apabila bermain menjadi salah satu metode yang wajib dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran anak usia dini. Misalnya bermain balok, mereka bebas membuat apa saja yang terlintas dalam pikiran mereka. Setelah selesai membuat karyanya, guru bisa menanyakan tentang apa yang dibuat si anak, dan guru menstimulasi anak untuk bercerita tentang hasil karya yang mereka buat. Setelah itu, guru selalu memberikan reward berupa pujian kepada anak. Metode yang kedua yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak. Dalam metode ini, anak diajak untuk memerankan beberapa pekerjaan yang sudah familiar bagi mereka seperti memerankan menjadi petani, menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi tukang sayur, menjadi koki, dan sebagainya. Metode bermain peran ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak, karena dengan metode ini anak bebas mengekspresikan diri menjadi apa saja.
Metode pembelajaran yang ketiga yaitu metode bercerita. Metode bercerita adalah cara bertutur kata dan penyampaian cerita atau memberikan penjelasan tentang sesuatu cerita kepada anak secara lisan. Bercerita juga dapat menggunakan alat peraga yang menarik perhatian anak. Misalnya, bercerita mengenai persahabatan semut dan burung. Di sini guru bisa membawakan alat peraga berupa boneka tangan. Selain itu, guru juga bisa menggunakan suara yang dimilikinya menjadi suara-suara yang berbeda-beda yang memiliki ciri khas tertentu. Metode pembelajaran yang keempat yaitu metode eksperimen. Pada metode eksperimen ini, guru melakukan kegiatan-kegiatan percobaan seperti percobaan telur tenggelam dan terapung, menakar dan meliter air, membuat pelangi secara sederhana, dan masih banyak lagi. Kelebihan metode eksperimen adalah anak bisa belajar sains dengan menyenangkan, tetapi terdapat kendala yang terasa dalam metode eksperimen ini adalah terbatasnya media dalam melakukan berbagai eksperimen. Kemudian metode pembelajaran yang terakhir yang bisa digunakan oleh guru yaitu metode bermain musik dan bernyanyi. Metode bermain musik dan bernyanyi juga termasuk kegiatan yang digemari oleh anak-anak. Dalam kegiatan ini, anak diajarkan untuk membuat alat musik secara sederhana. Misalnya membuat perkusi dari gelas yang diisi air, botol yang diisi batu-batu kecil, dan lain-lain. Untuk aktivitas bernyanyi, guru bisa mengajarkan lagu-lagu anak dan dinyanyikan secara bersama-sama setiap hari. Misalnya, ketika tema pembelajaran anak tentang profesi atau pekerjaan, maka guru bisa membuat lagu sesuai dengan tema tersebut.